Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 607. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk keselamatan mereka, dua wakil penguasa kota Tianlei bersedia mengorbankan diri mereka sendiri. Kekuatan mana yang bisa melakukan ini? Wah, kamu benar-benar bisa memblokir pukulanku, kata Jian Pingdao seraya memandang kucing hitam besar itu dengan tidak percaya. Dengan keterkejutan di matanya, namun segera dia tersenyum picik. Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa menghentikannya, kata Jian Pingdao. Segera kekuatan tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Dan pada saat yang sama beberapa ahli surgawi lainnya juga bergerak. Jelas mereka tidak akan membiarkan siapapun bisa melarikan diri dari kota Tianlei. Ini sudah berakhir, kata kucing hitam besar itu seraya tersenyum pahit. Bagaimanapun kekuatannya disegel, bagaimana dia bisa memblokir ahli surgawi itu sekaligus? Senior kucing hitam, serahkan yang lainnya kepadaku, kata Yukiansu. Saat ini serangan Jian Pingdao akan jatuh lagi. Akan tetapi di saat serangan itu akan jatuh, tiba-tiba boom! Lautan guntur di kejauhan mendidih dengan hebat, bergemuruh. Cahaya guntur yang menakutkan melintas dari kejauhan. Itu nampak seperti seekor naga guntur yang muncul dari laut guntur. Apa itu? Semua orang yang ada di sana nampak terkejut. Itu benar-benar seperti naga guntur raksasa yang melintasi langit dan bumi dan langsung muncul di atas kota Tianlei. Adegan ini terlalu mengerikan. Cahaya guntur ribuan mil dari kejauhan benar-benar tampak seperti naga yang mengamuk, memancarkan cahaya guntur yang berdebar-debar. Dan sesaat kemudian cahaya guntur yang berbentuk naga guntur itu langsung jatuh kepada Jian Pingdao. Siapa yang melakukan ini? Kata Jian Pingdao. Nampak dia terkejut. Akan tetapi sesaat kemudian dia mencibir. Berpura-pura menjadi dewa. Hanya guntur dari alam bawah juga ingin melawan orang suci ini. Itu sangat konyol. Biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari orang suci ini, kata Jian Pingdao. Segera tubuhnya tiba-tiba menyala dengan rune. Baju besi hitam pekat muncul di tubuhnya. Baju besi ini memancarkan cahaya hitam pekat. Begitu baju besi ini muncul, langit dan bumi bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Armor rune suci, gumam kucing hitam besar itu, matanya memadat, seolah-olah dia mengenali asal-usul baju besi itu. Di sisi lain, Ning Luling dan yang lainnya juga nampak percaya diri. Armor hitam pekat yang ditampilkan oleh Jian Pingdao adalah armor tingkat tinggi. Itu dapat menahan serangan tingkat alam suci bumi. Saat ini walaupun cahaya guntur yang menakutkan membuat mereka berdiri dengan rambut dingin dan ada perasaan terancam muncul di hati mereka, akan tetapi setelah melihat Jian Pingdao mengeluarkan baju besi tingkat tinggi, hati semua orang nampak dilepaskan dan mereka nampak menjadi santai. Ayolah, surga di dunia kecil ini hampir tidak akan bisa menekanku. Jadi itu hanya guntur, tidak akan bisa melukaiku, kata Jian Pingdao seraya melihat ke langit dengan tertawa. Cahaya suci mekar di tubuhnya dan dia dengan tegas bertabrakan dengan naga guntur. Duar! Ledakan keras terdengar. Cahaya guntur mekar dan kekuatan menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan meresap pada saat ini. Napas ini, mata kucing hitam besar itu tiba-tiba membulat dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Seluruh tubuhnya tegak. Kucing hitam besar itu mengguncang sosoknya, menunjukkan kengerian dan mundur dengan panik. Saat ini ekspresi Ling Luling yang sebelumnya tersenyum juga membeku. Pada saat ini aura menakutkan yang tampaknya datang dari alam belantara melonjak dari lubuk hati mereka. Ancaman kematian datang dalam sekejap dan rambut dingin di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri. Guntur ini sangat luar biasa. Jian Pingdao, hati-hati, teriak Ling Luling.
Saat ini Jian Pingdao juga merasakan sesuatu yang salah. Ekspresi wajahnya membeku dan ada rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Saat ini dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Ini adalah kali pertamanya dia merasakan ancaman kematian seperti ini. Kekuatan naga guntur ini jauh melampaui apa yang dia perkirakan. Di saat cahaya guntur itu jatuh, cahaya rune pada baju besi Jian Pingdao langsung musnah. Dan baju besi hitam pekat di tubuhnya juga seketika hancur. Itu hampir seperti kaca yang rapuh di bawah guntur ini. Setelah pertahanannya hancur, kemudian cahaya guntur yang tak berujung seketika menutupi seluruh tubuh Jian Pingdao. Tidak! Jian Pingdao menjerit dengan sengsara. Tubuhnya diam-diam menguap di bawah cahaya guntur. Tubuhnya benar-benar musnah. Setelah guntur menghancurkan Jian Pingdao, guntur itu diam-diam menghilang, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Akan tetapi Jian Pingdao yang sebelumnya sangat arogan, sekarang benar-benar telah menghilang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari Jian Pingdao. Bahkan sebuah fragmen pun tidak ada. Termasuk baju besi hitam pekat di tubuhnya itu juga telah menghilang. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Sunyi, seluruh suasana sunyi, keheningan yang mematikan. Saat ini di langit, Ling Luling dan ahli surgawi lainnya matanya penuh ketakutan. Tubuhnya kaku dan pikirannya berhenti berpikir. Apa? Jian Pingdao sudah mati. Dia mati begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan dia mati di bawah guntur ini. Siapa yang melepaskan guntur ini? Ling Luling dan ahli surgawi lainnya nampak gemetar. Pada saat ini kesombongan mereka tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dan mereka melihat ke tempat di mana naga guntur datang. Di sana ada lautan guntur yang tak ada habisnya. Dan laut guntur itu melonjak memancarkan aura yang menakutkan. Pergi! Banyak ahli surgawi itu langsung melarikan diri. Mereka tidak berani tinggal di sini walaupun sekejap. Kota Tianlei dan Qin Chen semuanya ditinggalkan oleh mereka. Sangguan Siner juga menghilang di sana. Saat ini di kota Tianlei, Yu Qiansu dan yang lainnya juga terpana. Mereka tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Akan tetapi semua orang mengerti bahwa krisis di kota Tianlei telah berlalu. Karena serangan naga guntur sebelumnya, ahli surgawi itu tidak akan pernah lagi berani datang dengan liar ke sini. Senior kucing hitam, apa yang baru saja terjadi? Tanya Yu Qiansu. Kaisar juga tidak tahu. Kata kucing hitam besar itu, dia menggelengkan kepalanya seraya menatap laut guntur dengan kaget. Kucing hitam besar itu memiliki keraguan di benaknya. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa guntur sebelumnya itu terkait dengan Qin Chen. Dia ingat betul ketika Qin Chen menghadapi Lord of the Abyss. Qin Chen memancarkan napas guntur yang tak tertandingi. Dan napas guntur waktu itu memiliki perasaan yang sangat mirip dengan guntur sebelumnya. Ayo pergi, ayo kembali ke kota Tianlei lebih dulu. Kota Tianlei seharusnya akan aman dalam waktu yang singkat. Tapi saya tidak tahu sampai kapan akan aman. Kata kucing hitam besar itu seraya terbang turun dan menghela napas lega. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, setidaknya krisis di kota Tianlei untuk sementara telah diselesaikan. Senior kucing hitam, orang-orang sebelumnya apakah benar-benar ahli dari surga? Kata Yu Qiansu. Jiruyu juga nampak penasaran. Di bawah guntur sebelumnya bahkan batu kecubung di tubuhnya merasakan waspada dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah harta peninggalan leluhurnya dari alam surga keluarga Ji. Tentu saja mereka memang berasal dari surga. Kata kucing hitam besar itu seraya mengangguk. Kemudian kucing hitam besar juga menjelaskan bahwa orang-orang sebelumnya hanya bisa dianggap kecil di surga. Selain itu, kucing hitam juga menjelaskan bahwa alam suci dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu alam suci pana, kemudian alam suci bumi, kemudian alam suci surgawi. Dan orang-orang sebelumnya itu termasuk alam suci pana. Bahkan alam suci bumi di surga itu dianggap master biasa.
Hanya master yang telah melampaui alam suci surgawi yang benar-benar dapat dianggap sebagai orang hebat di surga. Mendengar ini, Yu Qiansu dan yang lainnya menghirup udara dingin. Senior kucing hitam, apa basis kultivasi setelah alam suci surgawi? Tanya Yu Qiansu. Setelah alam suci surgawi, itu adalah guru suci, Kata kucing hitam besar itu. Namun setelah ini dia tidak menjelaskan apapun lagi. Melihat kucing hitam besar itu tidak ingin menjelaskan lagi, semua orang tidak bertanya. Kucing hitam ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia, akan tetapi mereka dapat merasakan bahwa kucing hitam besar ini tidak jahat. Senior kucing hitam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah mengalami semua ini, semua orang lebih percaya kepada kucing hitam besar itu. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Hal yang paling mendesak saat ini adalah pertama-tama menyelidiki asal-usul ahli surgawi itu. Lawan tidak akan muncul di benua Tianwu tanpa alasan, dan itu akan muncul bersama dengan sarang iblis kekacauan. Tentu saja yang paling penting adalah kita perlu tahu bagaimana keadaan Qin Chen, Kata kucing hitam besar itu dengan sedikit khawatir. Siapa yang harus kita kirim untuk menyelidiki? Kata Yu Qiansu. Biarkan aku pergi, kata Mokara seraya berdiri. Baiklah, Yu Qiansu mengangguk. Mokara adalah master iblis alien di ranah semi alam suci. Pada saat yang sama, sebagai iblis alien, ia memiliki rasa yang tajam tentang sarang iblis kekacauan dan skeleton cabang. Belum lagi ia memiliki tanda jiwa Qin Chen, dan ia akan lebih mampu dirasakan oleh Qin Chen. dalam perjalanan ke langit utara berhati-hatilah, jangan gegabah. Juga keluarga Ji mungkin akan dalam bahaya. Anda harus mengirim pesan kepada keluarga Ji agar mereka bisa mengungsi ke sini secepatnya, Kata kucing hitam besar itu. Mendengar ini, ekspresi Jiruyu nampak berubah karena dia mengkhawatirkan Qin Chen. Dia sampai lupa bahwa keluarganya sendiri mungkin juga dalam bahaya. Aku terlalu ceroboh. Untungnya senior kucing hitam mengingatkan. Jika tidak, maka akan berbahaya, kata Jiruyu. Saat ini ada kekosongan puluhan ribu mil jauhnya di kota Tianlei. Terlihat sangguan sinar terbang keluar dengan berlumuran darah. Dia ditampar dengan keras. Seluruh wajahnya langsung membengkak. Bukankah kamu mengatakan bahwa anak itu akan berada di kota Tianlei? Bukan saja dia tidak ada di kota Tianlei, tetapi Jian Pingdao mati di sana. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, maka hari ini adalah hari kematianmu, kata Ling Luling. Dia berkata dengan marah. Baru beberapa saat mereka tiba di benua ini, dan dua di antara mereka benar-benar telah mati. Kemarahan di hati mereka bisa dibayangkan. Beberapa orang dewasa, saya tidak tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi. Pasti Lord of the Abyss yang telah melakukan tembakan, kata sangguan Sinner. Dia juga terpana. Dia tidak pernah mengharapkan kejadian ini sama sekali. Hal seperti itu terjadi secara tak terduga. Apakah kamu pikir kami idiot? Tidak mungkin bagi orang-orang dari iblis abisal untuk mengendalikan kekuatan Guntur. Mereka adalah iblis, dan mereka paling takut kepada Guntur. Bagaimana mereka bisa memacu kekuatan Guntur? Kata Ling Luling dengan marah. Kalau begitu, saya benar-benar tidak tahu. Sangguan Sinner nampak ketakutan. Tuan, saya benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Kamu harus percaya kepadaku, kata Sangguan Sinner. Sialan. Ling Luling langsung membanting dada Sangguan Sinner dengan telapak tangannya. Dan segera Sangguan Sinner memuntahkan darah lagi. Segera bawa kami ke area yang disebut tempat terlarang dewa, kata Ling Luling. Ya, baik. Terima kasih atas belas kasihanmu, kata Sangguan Sinner dengan ngeri. Dia kemudian buru-buru berbalik untuk memimpin jalan. Namun di saat dia berbalik, nampak matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Tunggu, suatu hari aku akan membuat kalian menyesal, kata Sangguan Sinner di dalam hatinya. Kemudian Sangguan Sinner memimpin Ling Luling dan yang lainnya untuk segera bergegas menuju tempat terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.